Selamat pagi, kami dari kelompok B Biofarmasetika ingin menjelaskan tentang tema yang diberikan kepada kami, yaitu biofarmasi sediaan yang diberikan melalui rektum dengan anggota kelompok yaitu saya Valentina Dian Suryani, saya Yulnalia Mariela de la Vega, saya Harley Primana, saya Yulan Hendriana. Sebelum kita membahas tentang biofarmasi sediaan, kita harus mengetahui dulu anatomi dan fisiologi rektum. Rektum adalah organ berlubang yang merupakan bagian terakhir dari usus besar yang panjangnya sekitar 15-20 cm dengan lebar 1,5-2,0 cm per fili. Nah, ini rektum ini dibentuk oleh epitel yang merupakan satu lapisan sel tebal yang terdiri dari sel silinder dan sel goblet yang mensekresi mukus. Luas permukaan yang tersedia untuk absorpsi obat dalam rektum adalah sekitar 200-400 cm persegi. Nah, volume cairan dalam rektum sekitar 1-3 mili dengan kental dan dengan pH sekitar 7,5-8. Jaringan rektal ini dialiri oleh vena hemoroid superior, tengah, dan inferior. Akan tetapi, hanya vena superior yang terhubung dengan sistem portal hepatik. Absorpsi obat yang terjadi dalam rektum ini melalui difusi pasif. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi obat melalui rektum. Yang pertama ada faktor fisiologis. Faktor fisiologis terdiri dari jumlah cairan di solusi yang tersedia, kemudian ada sifat mukus rektal, ada kandungan kolon, dan ada motilitas linia rektal. Faktor fisikokimia pertama ada kelarutan. Semakin tinggi kelarutannya, maka semakin tinggi laju disolusi. Semakin tinggi pula absorpsinya. Yang kedua, derajat ionisasi. Pada pH basa mukosa rektal, obat-obat basa berada dalam bentuk tidak terion, sehingga akan mudah diabsorpsi. Yang ketiga, ada ukuran partikel. Semakin kecil ukurannya, semakin baik disolusinya, sehingga lebih baik absorpsinya. Ukuran partikel ideal seharusnya 50-100 mikromili. Yang keempat, ada pH. pH mukosa rektal sedikit basa, 7-8, sehingga obat basa diabsorpsi lebih cepat daripada obat asam. Yang kelima ada koefisien partisi. Semakin besar koefisien partisi, semakin besar pula absorpsi obatnya. Sistem pengantaran obat rektal berarti pemberian obat atau sediaan farmasi melalui rektum menggunakan polimer mukoadesif untuk efek lokal atau sistemik. Rute rektal merupakan salah satu rute pemberian alternatif untuk obat yang memiliki kelemahan apabila diberikan secara peroral, dapat mengiritasi saluran cerna. Bentuk sediaan ini dibuat tujuan lokal dan sistemik. Dalam bentuk larutan itu seperti lavermer, klisma, enema. Dalam bentuk padat itu ada suppositoria, atau setengah padat ada unguentum atau salep. Keuntungannya itu sendiri yang pertama terhindar dari perusakan obat atau obat menjadi tidak aktif karena pengaruh lingkungan perut dan usus. Yang kedua, dapat digunakan untuk penderita yang muntah-muntah, koma, atau sulit untuk menelan obat. Yang ketiga, obat tidak mengalami detoksikasi, biotransformasi, atau metabolisme yang mengakibatkan obat menjadi tidak aktif. Kerugiannya, yang pertama, penggunaan obat tidak menyenangkan. Kedua, absorpsi yang sukar diramalkan. Berdasarkan klasifikasi biofarmasetika atau Biopharmaceutics Classification System atau biasanya disingkat dengan BCS, obat yang tergolong dalam BCS kelas 2 karena kelarutannya yang rendah dan permeabilitasnya yang tinggi. Proses disolusi menjadi tahap penentuan absorpsi obat. Dengan demikian, perlu dilakukan suatu usaha untuk meningkatkan disolusi dengan meningkatkan kelarutan yang bertujuan untuk mempercepat proses absorpsi dan mempercepat onset kerja obat. Pemilihan bentuk sediaan dan rute pemberian memiliki peran penting yang besar dalam keberhasilan terapi dan dapat mempengaruhi onset kerja obat serta dapat mempengaruhi efek samping yang dihasilkan. Ada beberapa contoh kasus yang kami ambil dari beberapa jurnal. Kasus yang pertama pada penggunaan obat ibuprofen yang tergolong dalam BCS kelas 2. Ibuprofen yang diberikan secara oral merupakan penyebab potensial dari pendarahan saluran pencernaan dan dapat meningkatkan risiko ulkus lambung. Suppositoria adalah bentuk sediaan padat di mana satu atau lebih bahan aktif terdispersi dalam basis yang sesuai dan memiliki bentuk yang sesuai untuk dimasukkan melalui rektal, sehingga akan memberikan efek lokal dan sistemik. Pemberian ibuprofen melalui rektal dengan sediaan suppositoria dapat memberikan efek penurunan suhu yang lebih cepat dibanding sediaan oral.
Contoh kasus yang selanjutnya ada penggunaan obat ketoprofen yang juga tergolong ke dalam obat BCS kelas 2. Pemberian ketoprofen melalui oral memiliki efek samping pada gastrointestinal seperti pendarahan saluran cerna bagian atas, ulkus, obstruksi, dispepsia, dan untuk mengatasi kelemahan tersebut maka disarankan untuk pemberian melalui rektal. Kelarutan obat berkaitan dengan proses absorpsi dan bioavailabilitas dalam tubuh yang dapat menentukan efek farmakologi. Kelarutan obat yang rendah juga mempengaruhi laju disolusi dan kadar obat dalam tubuh. Salah satu upaya adalah meningkatkan kelarutan obat, yaitu dengan menambahkan surfaktan dalam proses formulasi serta bentuk sediaan yang dapat diberikan melalui rektal, yaitu gel. Kecepatan pelarutan dapat diartikan sebagai jumlah zat yang terlarut dalam medium tertentu sebagai fungsi waktu dan dapat pula diartikan sebagai kecepatan larut bahan obat dari sediaan farmasi atau granul atau partikel sebagai hasil pecahnya bentuk sediaan obat tersebut setelah kontak dengan medium atau yang biasa kita pelajari dalam biofarmasetika. Kinetika pelepasan zat aktif yang tidak larut dalam basis lemak seperti suppositoria karena terjadi desagregasi dari suppositoria. Kemudian obat yang terkandung di dalamnya akan tersuspensi di dalam basis suppositoria yang telah meleleh. Oleh karena pengaruh koefisien pelarutan dan viskositas dari basis suppositoria terjadi di solusi obat di dalam basis. Obat lalu terbebaskan ke dalam medium berair karena berpengaruh koefisien partisi. Dengan proses ini obat siap untuk diabsorpsi oleh badan. Bagi obat yang larut di dalam lemak, maka ketersediaan farmasetiknya yaitu setelah terjadi desagregasi suppositoria, obat berada dalam keadaan larut di dalam basis suppositoria. Kemudian, karena pengaruh koefisien partisi dan konsentrasi awal obat akan terbebaskan ke dalam medium berair sehingga siap untuk selanjutnya diabsorpsi oleh badan. Untuk daftar pustakanya, kami menggunakan buku Farmasetika Dasar dan Hitungan Farmasi yang ditulis oleh Samsuni pada tahun 2005. Dan juga kami menggunakan jurnal Trianggani dan kawan-kawan dengan judul Formulasi dan Evaluasi Dispersi Padat Ibuprofen dengan dextrosa sebagai pembawa dalam sediaan suppositoria. Jurnal selanjutnya kami menggunakan Imami dan kawan-kawan dengan judul Formulasi Sediaan Gel Rektal Ketoprofen dengan peningkat kelarutan Twin 80. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Semoga apa yang ada di video ini bermanfaat bagi kita semua.